rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babul khumasi. Hadza babun fil khumasi. Inilah sebuah bab di dalam menjelaskan perkara 5. Wa fihi, dan di dalam bab ini sabtu wa isruna mau'izatan, ada 27 mau'izah, nasihat. Di bab ini, di bab 55 ini ada 27 mau'izah, nasihat, ya. Sitatun akhbar, 6 diantaranya adalah berkaitan, yang 27 itu 6 adalah akhbar, yakni hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wal baqi atharun, dan sisanya dari 27 itu adalah athar, perkataan baik para sahabat ataupun para tabi'in dan lain sebagainya. 6 berisikan hadis, berarti sisanya berapa? 21 itu isinya makalah-makalah daripada perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, para ulama lainnya, insyaallah. Al-maqalatul ula, dan adapun makalah yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khasira khamsatan. Dan adapun makalah yang pertama, yakni diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana aydalla khamsatan minan nas, barang siapa yang meremehkan, yang menyepelekan, aydalla yang merendahkan, barang siapa yang merendahkan, yang meremehkan, khamsatan minan nas, 5 perkara daripada manusia. Ya, barang siapa nih manusia yang meremehkan 5 perkara ini, katanya khasira khamsatan, niscaya dia akan rugi di dalam 5 hal. Kalau dia meremehkan 5 perkara ini, maka dia akan mengalami kerugian berapa? 5 juga, ya. Ai ahlaka khamsata umurin, yakni menghancurkan dia di dalam 5 perkara. Jaga nih 5 perkara, jangan sampai kita hancur, ya. Jangan kita remehkan, jangan kita anggap kecil, ya. Yang pertama, manis takhawfa bil ulama bi antaraka ta'zimahum. Yang pertama, siapa saja yang meringankan, meremehkan, mengecilkan ulama, khasirad dina, maka niscaya dia akan rugi di dalam urusan agamanya. Jadi barang siapa yang meremehkan ulama, bi antaraka ta'zimahum, yakni dengan cara dia tidak menghormati dan tidak memuliakan siapa? Ulama, dianggap remeh, dianggap biasa saja.
Ulama itu ya sama kayak kita, ini itu dan lain sebagainya, dia remehkan. Maka manis takhafa bil ulama khasirud din, niscaya dia akan rugi di dalam permasalahan agama. Ya, fa innahum ma'danuz zari'ah, karena ulama itu adalah ma'danuz zari'ah, adalah perbendaharaan daripada ajaran-ajaran agama. Jadi sumber daripada syariat itu adalah Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa risalah ilahiyah, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sumber utama. Nah, kemudian Nabi adalah basyarun, manusia. Yang namanya manusia, makhluk. Ya, manusia adalah makhluk, dan makhluk tidak ada yang kekal. Semua pasti akan binasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita akan kembali kepada kematian. Ya. Termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti ajaran dan risalah ilahiyah, ya, itu terputus, berhenti, selesai sampai di situ, tidak. Ya, maka ajaran itu akan sampai kepada kita sampai saat ini. Dari siapa kita mendapatkan itu? Karena Nabi mewariskan daripada ajaran-ajaran itu kepada siapa? Para ulama. Makanya kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi sumber syariat itu, semua ajaran keagamaan itu adanya di dalam ulama. Kalau seandainya kita remehkan ulama, kita jauh sama ulama, maka niscaya kita akan mengalami kerugian dalam hal keagamaan kita. Ya. Bukan urusan dunianya nih, tapi urusan apa? Agama. Kita nggak bisa bagaimana tata cara melaksanakan ibadah dengan baik. Kita bisa nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita bisa nggak kenal siapa Nabi kita. Laula Rabbi ma araftu Rabbi. Jadi dikatakan di sana laula Rabbi ma araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru, maka tidak mungkin kita bisa kenal siapa Tuhan kita. Jadi yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan kita, yang bisa mengenalkan kita kepada Rasul kita adalah siapa? Ulama, guru kita. Kalau nggak ulama nggak kenal kita, gelap saudara. Kalau kita, makanya Nabi bilang al ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasati wa warasatul anbiya. Ulama itu adalah masabihul ard, lampu yang menerangi bumi. Jadi ulama itu cahaya yang menerangi bumi. Lampu ini lampu dunia, dia hanya bisa menerangi ini. Dia nggak bisa menerangi kita, langkah-langkah kita untuk menuju kepada Allah dan untuk menuju kepada Rasulullah. Ulama yang mengajarkan kita, ulama yang memperkenalkan kita. Kalau saat ini kita bisa sholat dengan baik, sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Karena sholat ini adalah ajaran yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholat adalah ajaran yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti kalau begitu yang mengajarkan siapa? Nah, Nabi yang mengajarkan. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj melaksanakan ibadah salat, kemudian Nabi melaksanakan salat sebagaimana salat yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya Nabi ajarkan itu kepada sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat,
subuh 2 rakaat dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lakukan itu sebagaimana sembahyangnya Nabi Muhammad. Siapa tuh yang ngajarin kita? Ketemu enggak? Kan gitu. Berjumpa enggak? Kita nggak bisa lihat langsung. Alhamdulillah ada yang mengajarkan kita. Ibadah haji pun juga demikian. Nabi yang mengajarkan kita. Sampai kata Nabi, khuzu anni manasikakum. Ambillah oleh kamu manasik haji itu dari aku, kata Nabi. Bagaimana tata cara kamu melaksanakan ibadah, bagaimana kamu melaksanakan umrah, bagaimana kamu melaksanakan haji, ambil daripada aku. Nah sekarang bagaimana kita mau mengambil kepada Rasulullah, sementara Rasulullahnya sudah tidak ada. Alhamdulillah ada yang menyampaikan kita, yaitu ulama. Rugi kita kalau kita jauh, kita anggap remeh, kita sepelekan itu ulama. Jauh kita nggak mau duduk bersama ulama, nggak mau hadir di majlis-majlisnya ulama, maka kita akan mengalami kerugian yang luar biasa di dalam masalah apa? Agama. Masalah agama. Sekarang ini terindikasi orang itu untuk supaya menjauhkan umat Islam kepada ulama. Karena ini memang sebuah skenario yang begitu dirancang sedemikian rupa untuk bisa menghancurkan Islam. Jadi strateginya luar biasa. Dan langkah yang pertama adalah dilakukannya untuk bisa menghancurkan Islam, menghilangkan dakwah Islam di muka bumi ini. Mereka sudah mengatur sebuah sistem yang begitu luar biasa. Caranya 3. Yang pertama adalah jauhkan generasi muda itu dengan ulama. Itu langkah pertama. Jauhkan dengan ulama. Sampaikan kepada mereka bahwa ulama itu adalah sama dengan kita. Artinya ulama ini hanya sekedar pemecah belah saja. Makanya coba lihat, ada itu mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab ini. Gak ada. Islam tidak mengajarkan itu. Cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ini yang lagi diteriak-teriakin kembali kepada apa? Al-Quran dan kelihatannya bagus nggak? Bagus kelihatannya. Padahal ini parah. Ya, memang targetnya adalah harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma buat siapa itu? Buat kita, orang yang awam. Apa mampu kita? Jangan lagi untuk mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Ngartiin Al-Quran bisa nggak? Jangan lagi ngartiin Al-Quran. Baca Al-Quran dengan baik dan benar, kita masih banyak kesalahannya. Bagaimana kita bisa mengambil itu semua dari Al-Quran, sementara kita tidak bisa mengerti tentang itu? Kemudian dengan sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa tahunya? Hadis-hadis Nabi Muhammad. Mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad. Nggak bisa. Itu bukan kita. Buat orang yang awam, harus bisa ada orang yang menghantarkan kita kepada Al-Quran, yang menghantarkan kita kepada sunnah. Dan yang menghantarkan itu siapa? Ulama. Jadi ulama. Buat kita nggak bisa lepas dengan ulama. Ya. Nah, jadi nggak boleh kita menyepelekan daripada, meremehkan daripada ulama. Nggak boleh gitu. Apalagi sampai suzon sama ulama. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya, nggak boleh kita. Makanya kalau bisa, kalau kita sama guru kita, ya, sebagai bentuk rasa taklim dan penghormatan kita tuh dari hati, jangan dari fisik, gitu. Ya, jangan dari fisiknya, tapi dari hati, tumbuhkan kecintaan itu dengan hati.
Jadi manakala kalau dengan hati, yang namanya ulama, yang namanya ustadz, kan manusia juga, betul ya? Yang namanya manusia, al-insan mahalul khot wa nisyan, emang tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, kalau kita hanya mengidolakan guru kita mengidolakan daripada ulama kita adalah dengan bentuk fisik kehidupan daripada itunya, nanti satu masa ketika kita melihat ada hal yang kira-kira tidak pantas, paham gak? Tidak menutup kemungkinan bisa melakukan itu nggak? Bisa. Ketika kita melihat kayak begitu, ada kebencian sama kita. Kok gitu ya, guru gua ya? Kok begitu ya? Ketika itu timbul keraguan yang seperti itu, kata Syekh Zarnusi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, itu yang menyebabkan tidak akan ada keberkahan dalam ilmu kita. Terbersit aja begitu tuh, gitu, tak boleh. Ya, jadi harus bagaimana? Kita harus husnuzan kepada guru-guru, ya, kepada ulama-ulama kita. Jangan sekali-kali kita meremehkan, ya, daripada itu semua. Rugi, serugi-ruginya kita. Rugi dalam bidang apa? Agama. Makanya kata Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati, akan terjadi satu masa nanti kepada umatku, yafirun nas minal ulama wal fuqaha, di mana pada masa itu manusia akan lari meninggalkan ulama dan meninggalkan fuqaha, ahli fikih. Nanti satu masa akan terjadi itu, di mana di masa itu banyak orang-orang yang menjauhi ulama, lari, yafiruna, fara yafiruna, itu lari daripada ulama, lari daripada ahli-ahli fikih, lari daripada ulama. Itu maksudnya gimana? Kalau ketemu kiai kabur, bukan. Kalau ketemu ustaz ngumpet, bukan itu lari daripada ulama. Ya, bisa jadi mungkin dia jalan terus sama ulama, bisa jadi mungkin dia sering makan bareng sama ulama, bisa jadi mungkin dia sering bersama dengan ulama, tapi ternyata ajaran yang diajarkan oleh ulama dia tidak pakai dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, berarti itu adalah orang yang sudah lari daripada ulama. Padahal makan sama ulamanya, sering jalan sama ulama, tapi ajaran-ajaran itu tidak dipakai sama dia, berarti dia sudah lari daripada ulama. Kalau sudah lari daripada ulama, khawatir kita masuk dalam ancaman Nabi. Apa kata Nabi? Faya bertadiyyahu bisadafi waliya. Tunggu, kalau ada orang yang jauh sama ulama, maka Allah akan turunkan kepada dia 3 macam bala, 3 macam bencana Allah akan berikan kepada dia. Kalau dia jauh sama siapa? Ulama. Allah akan turunkan kepada dia 3 macam bencana. Apa bencana yang akan Allah turunkan itu? Yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihi. Orang yang jauh sama ulama, orang yang lari daripada ulama, maka Allah akan angkat keberkahan dalam usahanya. Segala macam bentuk usaha yang dia lakukan, apapun saja yang dia lakukan, demi Allah pasti akan hilang keberkahannya. Kenapa? Jauh sama ulama. Nggak ada lagi yang menuntut cara dagang yang baik, cara kerja yang baik. Nggak pernah lagi dapat nasihat. Ilmu tentang bagaimana cara berusaha sudah tidak lagi pakai cara agama, sudah tidak lagi pakai caranya ulama. Maka ketika pada saat itu orang usahanya sudah segala cara halal dikerjakan sama dia, pokoknya yang penting dapat keuntungan, yang dapat itu, maka hasil yang dia lakukan ada keberkahannya nggak? Nggak ada, nggak akan ada keberkahannya. Ini nggak berkah bukan berarti kalau dagang nggak untung nih, bukan. Bisa jadi untung nggak? Untung. Ya, nggak berkah bukan berarti kalau kerja nggak digaji, bukan. Bisa jadi untung yang dia dapat itu besar, bisa jadi gajinya itu besar,
Tapi untung yang dia dapat, gaji yang dia raih, tidak membawa apa? Keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Gak berkah, gak tenang Pak, gak enak. Padahal mah duitnya banyak, gajinya mah besar, ininya besar, tapi tidak ada ketenangan dalam hidup. Rumah tangga gak tenang, anak tidak tenang, masalah datang ini itu dan kenapa? Nah, itu karena gak ada ulama yang menuntut dia, gak ada ulama. Itu penyakit yang pertama. Yang kedua, kalau jauh sama ulama, tidak lagi mau mendengarkan pandangan dan pendapat ulama, bukan hanya Allah angkat daripada keberkahannya, wa yusallitullahu sultana zalimah. Allah akan kirim kepada mereka orang yang jauh sama ulama, orang yang meremehkan ulama, maka Allah akan kirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim akan Allah kirimkan kepada mereka. Kenapa? Karena memilih pemimpinnya sudah tidak mendengarkan pendapat siapa? Ulama. Tidak lagi mendengarkan pendapat ulama. Kalau ulama menyampaikan pendapatnya tentang pemimpin, apa sih yang dia cari? Mau jadi menteri dia, mau jadi ini dia. Dia menyampaikan sesuai, tidak keluar dari mulutnya. Makanya Nabi pesan apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru illa binurillah. Takutlah kamu dengan pandangannya orang-orang alim. Takutlah kamu dengan pandangannya orang-orang yang saleh. Pandangannya para ulama, kenapa? Fa innahu yanzuru illa binurillah. Karena para ulama itu tidaklah memberikan pandangan, memberikan pendapat kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dia ngomong, nggak ada yang macam-macam. Ya, kalau ulamanya ulama akhirah, karena ulama juga dibagi dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Kalau ulama dunia sih lain masalahnya, nggak perlu kita ikutin. Ya, cuman kan yang sekarang susah nggak bedain, betul ya? Ulama dunia dengan ulama akhirah bisa bedain nggak? Soalnya sama kan? Hah? Sama, petinya sama, ininya sama, itunya sama. Ini berat buat kita. Minta sama Allah supaya ditunjukkan itu semua. Makanya Nabi mengajarkan itu, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Biar masuk kepada diri kita, ya Allah, aku mohon, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah. Setiap saat apa al-huda, petunjukmu, supaya kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dari hari ke hari. Petunjuk untuk apa saja, termasuk petunjuk di dalam selalu bisa mendekatkan, bisa memilah dan memilih ulama mana yang kita bisa ikutin. Ya, ntar Allah tunjukin tuh, ntar Allah tunjukin. Ya, masya Allah. Sekarang susah kita mencari ulama-ulama yang ikhlas, yang mukhlis, yang masya Allah. Susah kita mencari itu, ya, figur-figur yang seperti itu. Orang yang berilmu banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Cuman yang bisa mengamalkan sesuai dengan ilmu. Al-Walid Al-Maghfurlah, maaf, tidak maksud buat riak, saya tidak maksud buat membanggakan diri. Ketika saya bikin haul yang pertama orang tua saya, Al-Walid Al-Maghfurlah, Kiai Haji Muhammad SAW, dikubur, hadirlah teman-temannya beliau, hadir Kiai Supriyatullah, Habib Ali Abdurrahman Segar, Kiai Abdurrahman Nawawi, Kiai Sabila Rasa, teman beliau yang di Jamiatul Khair, hadir Mu'alim Satyatami. Ada satu kalimat dari beliau Mu'alim Satyatami, kalau kalian pengen lihat, katanya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, cukup lihatlah Kiai Haji Muhammad SAW. Begitu. Ya Allah, tuh merasa kayaknya saya bangga banget gitu. Ya. Kalau pengen lihat ada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, cukup lihat diri saya. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Nah, orang jarang, orang jarang untuk menciptakan. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita jauh sama ulama, Allah akan angkat apa? Keberkahan usahanya.
Yang kedua, Allah akan kirimkan kepada mereka itu siapa? Pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena di dalam memilih pemimpinnya tidak lagi meminta pandangan dan pendapat siapa? Ulama. Dia mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti itu, sehingga akhirnya terjadi kezaliman di mana-mana. Oke, kita bisa lihat siapa nih di antara yang kita mau pilih ini. Masya Allah, berat. Jangan dipikir memilih itu tidak ada resiko tanggung jawab. Itu akan terkena kita tanggung jawab. Kita pilih si A baik, kemudian dia benar-benar baik menjalankan apa yang dilakukan oleh dia kebaikan, kita dapat kebaikan karena kita ikut berkontribusi untuk memilih dia. Tapi ketika kita memilih orang yang kita tahu orang itu tidak punya etikat baik, maaf nih, tidak punya etikat baik, tidak tidak sesuai dengan ajaran keagamaan dan lain sebagainya. Kita tahu track recordnya dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih dia, ternyata dia zalim segala macam. Demi Allah kita pun akan kena dengan kezaliman daripada yang diperbuat oleh dia. Karena kita berkontribusi, kita yang memilih dia. Jadi bukan sesuatu yang gampang. Perlu istikharah. Disitulah makanya perlu pandangan siapa? Pandangan ulama. Kenapa Anda memilih dia? Saya ikut guru saya. Dia yang udah begitu, saya tanggung jawab. Aman kita. Makanya Allah bilang tadi, kata Nabi Muhammad begitu. Kalau jauh sama ulama, wa yusallitullahu sultanan zalima, Allah akan turunkan kepada kamu, Allah akan kirimkan kepada kamu pemimpin yang apa? Yang zalim. Kenapa pemimpin zalim? Dia karena kamu pilihnya enggak ikut pandangan ulama. Benar? Ya, Masya Allah. Tapi yang ketiga yang bahaya, kalau yang pertama jauh sama ulama, urusannya dunia, Allah angkat keberkahan usahanya, itu dunia bukan? Kalau masalah yang kedua, Allah kirimkan pemimpin yang zalim. Kalau kita jauh sama ulama, pemimpin yang zalim, ini urusan dunia apa urusan akhirat? Dunia. Itu urusan dunia dulu, yang dua. Tapi bala yang ketiga, musibah, bencana yang Allah berikan kepada orang yang jauh sama ulama. Yang ketiga yang bahaya, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau dia jauh sama ulama, dia remehkan dan dia lecehkan itu ulama, dia hinakan dan dia rendahkan ulama, bukan hanya sekedar dia tidak berkah usahanya, bukan hanya Allah berikan pemimpin yang zalim, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Maka orang itu kalau dia meninggal dunia, keluar daripada dunia ini tanpa membawa apa? Iman. Nauzubillah. Ini yang bahayanya. Ya, kalau tadi yang pertama, yang kedua masih urusan apa? Dunia. Tapi kalau yang ketiga ini kaitannya adalah kesana. Makanya dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau jauh, manistakhaffa bil ulama. Barang siapa yang meringankan, menganggap remeh, merendahkan, melecehkan, ya, daripada siapa? Ulama, khasiruddin, niscaya mereka akan mengalami kerugian. Kerugian dalam bidang apa? Agama, ya, dan agama. Nggak bisa sembahyang, nggak bisa belajar pakai ya. Kita lihat lagi bagaimana tata caranya. Dan aduh, Masya Allah, dan memang tantangannya berat. Satu, wa man istakhaffa bil umara ay al muluk khasirat dunya li'annahum alladzina yurattibuna umur dunya wa zimamahum bi aydihim. Nah, yang kedua katanya Rasulullah pesan, wa man istakhaffa, barang siapa yang menganggap remeh, merendahkan, ya, bil umara, yaitu pemerintah. Kalau tadi merendahkan siapa? Ulama. Nah sekarang merendahin umara, merendahin pemerintah. Ya, kita anggap kecil, kita anggap ini nggak boleh Pak, haram hukumnya gitu.
Apalagi kalau seandainya dia itu adalah pemerintah yang sah, pemerintah yang melalui satu proses yang dilakukan dengan secara sah. Nggak boleh. Terus kita mau kudeta, haram hukumnya kita. Dilarang kita untuk berkudeta, tidak boleh. Ada cara tata krama untuk bisa melaksanakan itu. Ya. Nah, barang siapa yang merendahkan, menganggap remeh itu ulama, ya umara khasirad dunia, maka niscaya dia akan rugi di dalam urusan apa? Dunianya. Kalau tadi ngerendahin ulama, nyepelein ulama, rugi urusan apa? Akhirat. Ya, urusan agama. Ini urusan dunia. Akan sulit kita. Kalau kita tidak pernah mau ngikutin, nggak mau ini itu, kita anggap kecil tuh RT, kita anggap kecil tuh RW, kita rendahin tuh semua segala. Jangan lagi ngerendahin presiden, jangan lagi ngerendahin gubernur, ini ngerendahin RT aja kira-kira ada masalah nggak? Hah? Susah kita, mau bikin surat apa-apa susah, betul? Iya. Itu kita. Bagaimana yang tingkat yang lebih tinggi lagi? RT umaro bukan? Umaro dia. Dan itu resmi, legal. Ada regulasi, ada undang-undang. Kalau kita menghina dia, berarti menghina pejabat itu. Ya, karena dia adalah ada aturan di kenegaraan ini yang bisa mengatur itu. Masya Allah. Nah, jadi kita nggak boleh menyepelekan itu ke sana. Man istakhafa bil umara khasirad dunya. Jadi barang siapa yang meremehkan daripada umara, maka dia akan rugi dalam urusan dunia, ya. Karena mereka lah yang mengatur urusan-urusan dunia, gitu. Yang ngurusin dunia emang siapa? Mereka, pemerintah, ya, ke sana. Mau bikin KTP, mau bikin ini, itu, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Belum lagi mau jual tanah, mau ini, itu, apa, segala macam. Wah, gak bisa kita kalau terlepas sama umaro. Sebenci apapun kita sama umaro, ya. Setidak suka apapun kita dengan umaro kita, pasti kita membutuhkan ke mereka. Karena ini adalah keperluan dalam urusan apa? Dunia. Nah, yang ketiga, wa man istakhafa bil jiran ay mujawirina fil masakin min jami'il jihad khasiral manafi'at ayil khairati allati yatawassalu biha ilal maqlub. Barang siapa katanya yang menyepelekan tetangganya, Allahu Akbar. Yang pertama, jangan nyepelein ulama. Kamu akan rugi urusan agamamu. Entar sholat menjadi kagak benar gara-gara kamu benci sama ustaz. Karena yang ngajarin sholat siapa? Ustaz. Gitu. Entar kamu gak bisa kenal sama Tuhanmu karena dia yang mengajarin kamu dan lain sebagainya. Yang kedua, urusan kamu akan susah. Mau bikin KTP susah, mau ini susah kalau kamu jauh sama siapa? Umaro. Nah sekarang, wa man istakhafa bil jiran. Barang siapa yang merendahkan, menyepelekan, ya, melecehkan bil jiran, tetangganya. Siapa tuh dia? Al-mujawirina fil masakin min jami'il jihad. Orang-orang yang mujawir, yaitu yang berdampingan dia antara satu dengan yang lain rumahnya itu. Maka apa? Khasirat manafi'ah. Dia akan rugi dalam urusan kemanfaatan, kemasyarakatan. Rugi dia. Karena orang yang paling dekat dengan kita dalam bermasyarakat siapa? Tetangga kita. Tetangga kita. Dia orang yang paling dekat. Kalau kita meremehkan dia, kita anggap sepele dia, bahkan kita jauhi itu tetangga, rugi kita. Serugi-ruginya. Karena dia orang yang paling dekat dengan kita. Kita ini hidup bermasyarakat, zon politik. Kita ini makhluk sosial, bukan makhluk yang hidup sendiri. Ya, kita butuh dengan orang lain. Jadi tidak akan mungkin kita bisa kecuali kita adalah berdampingan dengan tetangga kita.
baik dengan tetangga kita. Masya Allah. Jangan lagi urusan-urusan yang besar, minjem bergaji aja. Betul ya? Iya, urusan kecil tuh. Masya Allah. Gara-gara itu kita jadi urusan kita jadi berantakan. Ya Allah, minjem tangga. Ya, itu urusan yang kecil. Apalagi urusan yang besar. Kita emang punya abang, kita punya adik, kita punya engkong. Tapi kan kadang-kadang ada yang tinggal di kampung, soalnya. Ada yang di Jawa, ada yang di Bandung, ada yang di Sumatera, ada yang di luar negeri. Ada nggak? Tuh kira-kira ketika kita lagi sakit malam-malam yang nolongin pertama siapa ya? Hah? Apa saudara kita tuh yang lahir satu rahim sama kita, yang satu darah sama kita? Bukan mereka, tetangga kita. Makanya kata Nabi, belum sempurna iman seorang kalau dia masih jahat sama tetangganya. Sekalipun dia seorang ustaz, sekalipun dia seorang yang luar biasa, paham maksudnya nih? Ibadahnya luar biasa, tapi jahat sama siapa? Sama tetangga. Belum sempurna imannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati dan memuliakan tetangga. Nabi selalu diwasiatkan oleh malaikat Jibril, setiap datang Jibril selalu pesan, jaga tetangga, jangan jahat sama tetangga, gak boleh ini sama tetangga. Setiap saat Jibril selalu pesan. Masalah apa? Sampai-sampai Nabi berpikir, ini jangan-jangan tetangga bisa dapat warisan nih. Karena saking suruh pentingnya tuh. Padahal kan kalau yang namanya warisan, tetangga dapat gak? Enggak. Yang dapat itu kerabat yang terdekat. Tapi kenapa Nabi sampai bilang kayak begitu? Karena saking selalu diperingatkan oleh malaikat Jibril untuk jaga itu. Masya Allah. Siapapun itu tetangga, sekalipun agamanya beda, sekalipun agamanya berbeda, sekalipun bahasanya berbeda, sekalipun ya, kalau dalam untuk urusan bermuamalah Allah tidak lihat itu, ya, tidak menjadi ukuran bersama. Nah, jangan tuh dengan tetangga, ya. Bahkan ada satu hadis, ya, jangan sampai kita masuk, apa kata Nabi? Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang dia tidak akan mendapatkan daripada rahmat Allah. Allah tidak pandang dia nanti pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Artinya Allah nggak mau kasih rahmat. Ada dua. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, wajah rusuh, orang yang jahat sama tetangganya. Ya. Allah kita nggak dapat rahmat gitu. Padahal jidat kita itu ibadah kita mantap luar biasa. Ya, jangan, ya Allah, jangan kita anggap remeh tuh urusannya kayak begitu. Dia yang nanti akan banyak memberikan manfaat kepada kita. Ketika kita ada kerabat kita, ada keluarga kita mendapatkan ujian musibah, meninggal dunia kan. Apakah suami, apakah istri, apakah anak keluarga, dia yang tolongin kita yang pertama. Ya, kalau kita meremehkan mereka, maka kita akan rugi dalam urusan-urusan seperti itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Masya Allah, rawahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallazi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah tuh dengan satu perkataan sumpah, demi Allah yang dimana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, kata Nabi. La yu'minu abdun, tidak dianggap beriman seorang hamba, tidak dianggap beriman seorang hamba hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai siapa? Tetangganya. Ya, tidak dianggap beriman orang itu
sampai dia mencintai daripada tetangganya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai kepada dirinya. Apa yang dia senangi, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai di dalam dirinya, begitulah seharusnya dia juga mencintai tetangganya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yuhibbur rajula lahu jarusuh yu'dhihi fayasbiru ala adhahu wa yahtazibuhu hatta yakfiyahu Allah bihayati ya au mautin. Dan lain hadis bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbur rajula lahu jarusuh, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang laki-laki lahu jarusuh, yang dimana laki-laki itu mempunyai tetangganya yang jahat. Allah senang sama seseorang yang seseorang ini punya tetangganya jahat. Ada nggak tuh? Ya, punya tetangganya jahat, ya, yuzihi, yang selalu menyakitin dia, selalu ngata-ngatain dia, selalu caci maki dia dan lain sebagainya. Punya tetangga nih, ada seseorang, Allah suka kepada orang itu. Ketika orang itu punya tetangga di mana tetangganya itu jahatnya luar biasa sama dia, tapi fayasbiru ala adahu, dia sabar atas kejelekan dan kejahatan tetangganya. Paham tuh? Dia sabar, ya. Wa yahtasibuhu, dan dia selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kejahatannya itu, hatta yakfiyallahu bihayatin au mautin, sehingga Allah akan mencukupi daripada orang itu daripada kehidupannya dan kematiannya. Saking senangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dia sama tetangga yang kadang-kadang masya Allah menggeli banget, ya, menggeli banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat itu sampai Rasulullah menangis. Kenapa? Ada sahabat selalu setiap hari itu kalau habis sembahyang pulang. Pagi-pagi ini habis sembahyang subuh pulang. Nabi pikirin, kenapa nih orang? Akhirnya dipanggil apa tadi? Ente kenapa? Kok habis sembahyang langsung pulang? Ente nggak tahu? Ente nggak ngerti zikir pada salat itu penting buat kita? Apalagi ini sembahyang subuh, ente pulang. Apa kata dia? Iya, bukan gitu ya Rasulullah, saya ngerti, saya paham tentang itu, tapi masalahnya tuh rumah saya ini ada pohon tetangga yang batangnya menjulur ke rumah saya. Paham tuh? Yang menjulur ke rumah saya dan buahnya suka jatuh. Saya takut anak saya makan. Makanya pagi-pagi sebelum anak-anak saya bangun, saya pulang buru-buru sembahyang, saya bersihin, saya balikin kepada tetangga itu. Tuh begitu. Dia nggak mau begitu. Dia takut jangan sampai hak itu masuk kepada yang bukan haknya. Paham nggak maksudnya? Ya Allah, Rasulullah menangis dengan hal yang seperti ini. Ya. Dia mau beli, nggak punya duit itu pohon. Dia mau itu nggak punya duit. Astagfirullahaladzim. Ya, itulah sahabat kayak begitu. Jadi dia dengan tetangga itu. Hatta yakfiyallahu bihayatin au mautin. Maka kalau kita sabar dengan tetangga yang model kayak begitu tuh, yang kalau kita ketemu cemberut mulu ke tetangga, padahal kita udah senyum, capek banget senyum kita sama dia masih ada. La ilaha illallah. Kaki enak banget kayak begitu tuh, ya. Nah, kita dah, ya. Kalau dia begitu mau pantas, emang dia nggak ngaji, betul ya? Yang nggak pantas, Yang nggak pantas siapa? Kita yang ngaji, kita tahu tuh, masya Allah. Tabassumuka fi wajhi ya, sedekah. Makanya akhlak yang paling Rasulullah utamakan itu senyum. Ya, senyum itu adalah merupakan sebuah sedekah yang luar biasa. Nah, yang berapa tuh?
Yang keempat, wa man istakhafa bil aqribai minal arham khasiral mawaddah ay ahlaka mahabbatahu ya Rabb. Wa man istakhafa, dan barang siapa yang meremehkan, merendahkan, yang mengecilkan dan melecehkan bil aqriba, sama keluarganya, kerabatnya, ya, khasiral mawaddah, maka akan hilanglah, rugilah kasih sayang daripada dia dapatkan itu. Ya, kalau dia menganggap remeh saudara-saudaranya ini itu, masya Allah, menganggap kita orang yang paling besar, makanya dia maunya dihormati, ini gitu, maka akan hilang nanti kasih sayang di antara ini. Ya Allah, ya Allah. Terakhir katanya, wa man istakhafa bi ahlihi khasirati bal ma'isah ya ay lazzatal maqsabi alladhi ya'isu bisababihi. Ya Allah, barang siapa yang merendahkan, meremehkan, menyepelekan keluarganya, maka dia akan rugi daripada kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang sakinah tidak akan dia dapatkan kalau dia anggap remeh istrinya, menganggap remeh suaminya, menganggap remeh anaknya. Jangan, itu akan hilang nanti daripada kamu kebaikan di dalam rumah tangga, kebaikan ya di dalam membina rumah tangga akan hilang daripada itu semua kalau kita menganggap remeh mereka. Ya, wal maqalatu tsaniyah ila akhiri, wallahu a'lam bisawab. Ya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah.